Shalom semuanya, puji Tuhan kita sudah memasuki pertengahan minggu dalam minggu ini, tanggal 21 Februari 2024. Kita bersyukur selalu untuk pemeliharaan Tuhan tentunya dalam hidup kita yang tidak pernah putus-putusnya. Ia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menjaga kita, melindungi, dan memberikan yang terbaik untuk kita. Walaupun dalam hidup ini tidak semuanya berjalan mulus, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah selalu ada dalam kendali di dalam hidup kita. Sebelum kita beristirahat sepanjang malam, tidur dalam naungan Tuhan, ada baiknya kita selalu memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan ayat renungan firman Tuhan hari ini diambil dari ayat hafalan kita yang sudah cukup terkenal, dan banyak lagu-lagu sudah diciptakan melalui ayat itu, yaitu dari Yohanes 4 ayat 23. Saya bacakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita tahu ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada wanita Samaria di dekat sumur Yakub. Kalau kita memperhatikan background sejarah Yohanes pasal 4 ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria di mana ia menjumpainya saat Yesus dalam perjalanan dari Yudea menuju ke Galilea. Perjalanan dari Yudea ke Galilea bisa ditempuh dalam beberapa rute. Salah satunya misalnya melalui pesisir pantai, tetapi rute yang lain adalah melewati daerah Perea, sehingga harus melewati jantung daerah Samaria. Karena itulah Tuhan Yesus bertemu dengan wanita ini pada tengah-tengah hari. Dan dalam percakapan di dalam ayat sebelumnya, Tuhan Yesus menyatakan keburukan dari wanita ini yang sudah tinggal bareng atau menikah dengan 6 pria, yang ke-6 itu pun bukan suaminya. Karena hal ini, wanita ini percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias karena Yesus Maha tahu dan mengetahui kehidupan wanita Samaria ini. Kita tahu latar belakang sejarah dalam kitab Perjanjian Lama bahwa orang-orang Samaria itu tidak berteman dengan orang-orang Yahudi. Ini terjadi karena pada saat bagian utara Israel terpecah dengan bagian selatan, seorang raja yang bernama Raja Omri itu membangun ibu kota yang bernama Samaria. Kita bisa membaca itu dalam 1 Raja-Raja 16. Kemudian pada saat bagian utara Israel dibuang ke Asyur, ada beberapa orang yang tinggal di daerah Samaria. Nah, pada saat itu orang-orang Asyur mengirim beberapa orang non-Yahudi untuk menetap di Samaria ini. Sehingga terjadilah kawin-mawin antara orang Yahudi saat itu, yang bagian utara di Samaria, dengan orang-orang asing atau orang-orang Asyur. Sehingga orang-orang Yahudi yang pada saat itu kembali dari pembuangan dari Babilonia mengetahui hal ini, mereka marah dan tidak senang dengan orang-orang Samaria ini karena mencemari budaya mereka. Nah, karena itulah akhirnya mereka membuat tempat penyembahan sendiri yang tidak berlokasi di Yerusalem tetapi berada di Mount Gerizim di Samaria. Karena itulah perempuan wanita Samaria ini pada saat bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus dalam ayat 20 berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, maksudnya Mount Gerizim, tetapi kamu katakan, maksudnya Tuhan Yesus katakan di Yerusalem. Nah, mereka akhirnya bercakap-cakap mengenai tempat. Wanita ini menekankan tempat, tetapi Tuhan Yesus dalam ayat yang kita baca di dalam ayat 23 menyatakan bahwa orang yang benar bila ingin menyembah Tuhan tidak perlu tergantung kepada tempat. Karena Tuhan itu roh, dan setiap orang yang mau menghampiri dan menyembah Bapa harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Regardless dengan
sejarah antara Samaria dan orang-orang Yahudi, kita belajar bahwa orang yang mau menyembah Tuhan tidak tergantung kepada tempat, tidak tergantung kepada lokasi, bahkan tidak tergantung kepada waktu kapan kita menyembah. Setiap orang yang mau menyembah Bapa sekarang nggak perlu ke Yerusalem, tidak perlu menghadap Yerusalem seperti orang Islam menghadap Ka'bah misalnya. Kita bisa menyembah Tuhan di mana saja. Syaratnya hanya dua, kita menyembah di dalam roh. Artinya kita roh kita connect dengan roh Tuhan. Dan itulah syaratnya. Dan untuk hal itu terjadi mesti ada Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Sehingga kita bisa menyembah Tuhan dalam roh. Agar Roh Kudus bisa ada, setiap orang harus dilahirkan kembali dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, syarat yang berikutnya kalau kita mau menyembah Bapa, kita menyembah dalam kebenaran. Artinya kita harus tahu siapa yang kita sembah, Tuhan yang benar. Dan di sisi lain kita pun harus hidup dalam kebenaran. Dan bila kita melakukan ini, maka kita menjadi true worshiper, penyembah yang sungguh-sungguh, karena Tuhanlah yang mencari penyembah-penyembah yang demikian. Karena itu sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur dengan nyenyak, ada baiknya kita bisa menyembah Tuhan terlebih dahulu. Bukan hanya dalam bentuk lagu kita bisa menyanyi, tapi kita juga bisa mengungkapkan kata-kata, kita bisa mengambil ayat-ayat Alkitab dan mulai meninggikan Tuhan. Nyatakan Ia besar dan berkuasa. Kita bersyukur hidup di era perjanjian baru di mana tidak terikat lagi dengan adat istiadat Yudaisme. Kita bisa menghampiri Tuhan kapan saja, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kita bisa berkomunikasi dan bertemu dengan Tuhan. Namun ingat syaratnya, kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari terus menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sungguh-sungguh sehingga hidup kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya terus berdoa agar saudara semua diberkati dan ingat selalu Tuhan penjaga Israel dan kita semua tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ia menjaga kita selalu sekalipun kita sedang tertidur nyenyak. Tuhan memberkati kita semua, biar damai sejahtera Kristus berdiam di dalam kita. Shalom.